Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri SE secara resmi membuka rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Lampung Tengah, Kamis 7 Agustus 2025. Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik BPS Lampung Tengah Sri Kuncoro yang memberi paparan terkait data dan tren kemiskinan. Pelaksana tugas PLT Kepala Bapeda Lampung Tengah Iswantoro serta Kepala Perangkat Daerah terkait dan tamu undangan lainnya. Bupati Lampung Tengah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Bapak Iko Mangkoheri SE yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, Ketua dan anggota TKPKD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pimpinan perusahaan vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan rumah sakit, ketua PWI, ketua Basnas dan ketua APSI Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh adat dan hadirin undangan yang berbahagia. Dalam laporan, pelaksana tugas Bapeda Lampung Tengah Iswantoro menjelaskan untuk mempercepat capaian kemiskinan ekstrim di Lampung Tengah, upaya yang dilakukan antara lain penggunaan tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 agar intervensi tepat sasaran dan memperkuat koordinasi. Kabupaten Lampung Tengah, Direktur Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Kepala BPJS Lampung Tengah, Ketua Basnas Kabupaten Lampung Tengah, Ketua PWI Kabupaten Lampung Tengah, serta pimpinan PT DGPC. Untuk mempercepat capaian penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah, upaya yang dilakukan antara lain penggunaan dan tunggal sosial ekonomi nasional atau DPS sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 agar intervensi tepat sasaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah di mana seluruh OPD, camat, kepala kampung serta mitra pembangunan harus bergerak dalam satu irama, saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif guna menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Mungkin itu kata pengantar yang untuk mengantarnya kita dalam tim koordinasi peningkatan kemiskinan.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya dapat membangun sinergisitas yang lebih kuat, menyatukan langkah dan komitmen untuk bersama-sama mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penano bahasa Singkang pun dimali wajiba dimencukupi. Maaf kali buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah, Ikomang Koheri, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Komang menambahkan, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja keras, inovasi, dan koordinasi yang erat agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Selain itu, Komang Koheri menjelaskan rapat ini menjadi momentum penting merumuskan strategi dan langkah konkret dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun ke depan. Melalui kolaborasi antar sektor, ia mengharapkan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah dapat meningkat signifikan. Yang jawabnya keras, sekretaris, jadi kepala dinas, jabatannya tetap yang PLT, PLT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Tabibun. Merdeka. Merdeka biar orang miskin enak. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Kita berikan tepuk tangan buat beliau ya. Karena kalau deketin beliau ini langsung turun angkanya. Yang kami hormati ini Bapak Kepala Perangkat Daerah nih, kita absen dulu ya. Direktur Rumah Sakit. Hadir nggak? Berwakil nggak? Coba kita punya Pak. Kita lupa. Kepala BPJS Kabupaten Lampung Tengah. Itu ya. BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak. Ini orang luar aja gitu ya. BPJS Ketenagakerjaan. Basnas ya. Nggak ada ya? Tidak Pak. PWI Kabupaten Lampung Tengah ada. PWI nggak ada ya. PT GGPC ada nggak? Ketua Abdesi Lampung Tengah, tokoh adat, tokoh masyarakat, ini yang hadir. Kepala Dinas Sosial ya, ada ya. Kepala Dinas Tenaga Kerja ya. Oh, ada dia. Oh, Kepala Dinas Perindustrian. Mereka juga. Ini Dinas Peternakan, Perkebunan. Sebelah jadi wakil Pak. Oh, wakil Pak. Kayaknya udah ya. Oh Bu, ini paling nasional. Di atas Pak. Di atas TPPS Tanting. Oh. Di lantai 4 acaranya berbarengan. Oh, Bapak. Saya Bu sekretaris ya. Yang saya bisa terima. Bapak. Oh, Bapak. Ya, terima kasih. Hari ini sesuai dengan SK keputusan Bupati Bapak Ibu nomor 150
KPTS nomor 701 tahun 2025 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Ini SK-nya langsung ditangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, karena untuk di provinsi ketuanya adalah Wakil Gubernur, ya, menimbang, ya, mengingat, ya, sesuai dengan beberapa undang-undang ini. Jadi ini sudah di-SK-kan memutuskan kita sepakat untuk membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 5 tahun ke depan. Tim kedua, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, ini surat 2 ya, tim KPK ya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perencanaan, melaksanakan pemantauan, evaluasi kegiatan, ya, dan juga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Yaitu dia tahu tujuannya dulu, coba ya. Dalam ketiga ini, tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ini adalah: satu, menyusun rencana penanggulangan kemiskinan, koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Lampung Tengah di bidang penanggulangan kemiskinan, koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan, penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pengolahan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana maksud dibantu oleh sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK. Sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagai dimaksud dalam bentuk keempat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, menyiapkan data, menyiapkan bahan, rencana aksi dan agenda kerja, memberikan dukungan kebijakan. 6, dalam melaksanakan tugas dari penanggulangan kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah. 7, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD, ya, dan tidak meningkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8, dengan ditetapkan keputusan ini, keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 384 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Apa nggak salah ini? Coba SK-nya 2021-2026. Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor keputusan Bupati mulai berlaku dan segala ditetapkan. Nah, ini saya bacakan ini biar kita ngerti dulu. Penanggung jawab Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Wakil Bupati Lampung Tengah Pak Komang Leri, ya. Tepuk tangan dulu dong. Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung, sekretarisnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Yang kedua, Wakil Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Nah, tangan juga dong. Dan Wakil Sekretaris lagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lamongan. Nah, PMK ada nggak? Nah, kalau adil kita coba dengan gitu. Banyak kalau masa penting kita adil. Kepala Dinas Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada nggak ini? Ini jadi catatan semua ya. Gimana kemiskinan mau turun ini kita ya? Yang ada tak memang turun dari bapaknya ke anaknya juga ya. Ya nggak ada dalam bapaknya gimana kita mulai? Karena harusnya ini ya di mana Lampung gitu kan ada SPBD gitu, cepat nanti kan. Nah ini untuk program bantuan sosial koordinator asisten pemerintahan. Nah beliau lagi menemani Pak Bupati ya. Kepala Dinas Kesehatan, ada juga ya. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Cipta Karya, Pelajar Bank BPJS Kesehatan, Bapak masuk juga. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, ya, yaitu Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya, Ketua Baskes Kabupaten Lamongan. Program pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Adil, makasih Pak. Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, jadi ya. Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi. Ini ada nggak? Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Nggak ada juga ya? Pak Solihin ya? Ke Sulaiman. Sulaiman Bapak nggak ada. Ya, kelompok pemandu kepemimpinan Kepala BPS. Sudah. Ini PBI, Abdesi, Rektor Unila. Jadi untuk sekretaris, kita sekretaris Bapeda Lamongan sebagai kepala bagian Kesra, Sekda Lamongan, Kabin Pemerintahan, ini nggak ada semua ya. Kabin Perekonomian itu kita bersama-sama, ini kita adalah semangatnya kita membuat sejarah dalam kehidupan kita. Saya pun tidak menyangka ya diberikan amanat begitu besar. Tentunya amanah dan amanat ini yang besar ini bisa akan menjadi sukses, tentu adalah didukung oleh yang dimaksud di dalam tadi SK yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah ini 10,37%. Angkanya cukup besar. Kalau penduduk kita ini 1.500.000, maka angka kemiskinan kita ini mendekati 150.000 orang lebih, Pak. Cukup tinggi, Pak. Dan kalau 150.000 itu dibagi, misalnya satu kakak itu keluarganya rata-rata 3, maka angka kemiskinan di Lampung Tengah ini hampir
50.000 kakak. Ya, ini cukup tinggi, Pak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah undang-undang di dalam pasal 34, fakir miskin, anak telantar adalah dipelihara oleh negara. Kadang-kadang dari dulu saya menyadari pasal itu, tapi kadang-kadang ketika dana pendidikan 20%, pasti kita semua ribut karena belum dianggarkan 20%. Kalau kita bicara angka untuk kesehatan 10%, pasti orang tua menuntut. Tapi ketika untuk penanggulangan kemiskinan, saya kira bukan hanya di Lampung Tengah, ya, saya kira ini tidak menjadi prioritas dan menjadi menjadi sebuah yang ibaratnya menarik untuk dilakukan. Padahal Bapak Ibu, bahwa sejatinya kehadiran pemerintah, ya, baik itu pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kabupaten, ini saya kira ini akan menjadi catatan kita untuk kepemimpinan Bapak Adito dan Pak Wali untuk 5 tahun ke depan. Ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, saya selaku koordinator pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah, saya mengajak Bapak Ibu datang bersama itu awal, datang bersama itu proses, bekerja bersama itulah sukses. Jadi Bapak Ibu, yang penting kita mempunyai tujuan yang sama, ya, pemikirannya sama. Apa yang dikatakan tadi, tidak mungkin karena ada ketua bisa akan menyelesaikan semua masalah. Nanti kita juga mungkin banyak akan ada di lapangan. Saya lihat angka kemiskinan ini adalah merupakan tantangan kita. 10,37%. Dan indikasi itu Bapak Ibu, itu ketika masyarakat kita mempunyai penghasilan, kalau tidak salah itu indikasinya itu 360.000 atau 350.000 per bulan, ya. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran kita, menjadi catatan kita. Nah, saya ingin yang hadir di sini, yang nanti akan bersama-sama untuk 5 tahun ke depan ini akan menjadi sejarah, bagian daripada kehidupan, bahwa ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi kerinduan kita untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai, Bapak Ibu. Dan saya kira ini butuh kebersamaan. Nanti saya berikan kesempatan pada para BPS untuk memberikan petanya, ya, ibaratnya di mana sih sebenarnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Angka kemiskinan ini juga ada di pedesaan, ada juga di perkodaan, dan begitu besarnya anggaran kita, ya, baik dari pusat, baik itu dari provinsi, baik itu dari kabupaten. Semangat kita satu untuk semua, semua untuk semua. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan semua untuk satu, Bapak Ibu ya, tapi satu untuk semua, semua untuk semua. Kita sadar di bumi Pancasila apa yang kita laksanakan? Ketika nilai-nilai ketuhanan, ketika nilai-nilai kemanusiaan, ketika nilai-nilai persatuan dan kerakyatan, demokrasi, untuk menuju yang namanya keadilan sosial, itu bisa kita laksanakan bersama. Ya Bapak Ibu, saya kira kalau ini kita bisa sinergi, saya kira tidak ada yang sulit. Dan ada fotonya, kalau kita sulit, tidak ada yang sulit. Ya, Bapak Ibu ya, kalau kita sulit, tidak ada yang sulit. Ya. Saya kira mungkin cukup ya. Nanti banyak kita di lapangan, nanti kita putuskan di mana setelahnya
harapan kita ini nanti kita punya sekretariat dan program-programnya harus sinergi dan semua menuju untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Dan amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati dan saya selaku Ketua Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah, kita mengajak semua para kepala dinas, ya, para pejabat di Kabupaten Lampung Tengah ini kita bersama-sama. Saya kira cukup, nanti lebih banyak kita diskusi. Untuk sekarang ini Lampung Tengah ini mengalami angka penurunan yang kalau tidak salah 0,26% ya, dan kita mengalami angka penurunan kemiskinan paling yang tahun kemarin ya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya lihat ini kita banyak perusahaan-perusahaan. Tadi salah satunya kita undang PT GKPC, ya, ada juga perusahaan-perusahaan banyak di Lampung Tengah. Saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha di Lampung Tengah, dan di situ dia sebenarnya menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap warga di Lampung Tengah ini kalau dia bekerja dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk 1. Bersama-sama mendorong dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang berintegritas, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan terkait program penanggulangan kemiskinan. 4. Mengevaluasikan sumber daya yang ada, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi untuk mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. 5. Menjaga transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya